Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran spreadsheet kita. Materi selanjutnya yaitu belajar bagaimana membuat satu siklus akuntansi menggunakan Excel. Nah, kalau kalian di akuntansi dasar sudah belajar bagaimana membuat satu siklus akuntansi itu secara manual, maka ini secara digitalnya melalui aplikasi Excel, Microsoft Excel. Oke, nah tapi sebelumnya anakku, ini itu nggak bisa dilakukan di handphone, jadi ini wajib bagi yang punya laptop belajarnya. Silakan dibuka materi atau bahan Excelnya yang ibu kirimkan di Google Classroom. Nah, nanti itu silakan kalian buka Microsoft Excelnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua sheet. Yang pertama neraca saldo awal, yang kedua itu adalah jurnal umum. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kan belajar tadi bagaimana membuat satu siklus akuntansi menggunakan Excel. Nah, di siklus akuntansi yang pertama kali itu adalah kita membuat jurnal umum. Nah, di sini ini ada data CV angkasa neraca saldo per 30 November. Dan ini neraca saldonya, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di sebelah kanannya itu ada transaksi selama bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat transaksi ini kita buatkan jurnal-jurnalnya, jurnal umumnya gitu. Nah, caranya yang pertama adalah silahkan kalian buka sheet jurnal umumnya. Kemudian ini ibu perbesar ya. Nah, silahkan klik sel B7-nya. Kemudian di kolom formula bar kalian arahkan kursor ke formula bar untuk kita mengetikkan formula, atau bisa juga kalian klik dua kali di sel B7-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kita ketikkan sama dengan kita mau masukkan rumus VLOOKUP. Kemarin kita sudah belajar yang namanya rumus VLOOKUP. Oke, silakan ketikkan VLOOKUP. Nah, hanya diketik V sama L aja itu udah keluar ya rumusnya. Kalau muncul tampilan seperti ini, tinggal kalian klik dua kali. Nah, maka kita masuk ke penulisan rumusnya. Rumusnya lookup value nih. Nah, kita tahu kemarin udah belajar lookup value itu adalah patokan data yang mau dibaca, ya kan? Nah, di sini patokan data yang mau kita gunakan itu adalah nomor akun. Jadi kita mau memunculkan nama akun itu dari nomor akunnya. Oke, berarti silahkan kalian klik sel C7. Kemudian untuk lanjut ke table array, nah di laptop ibu itu gunakan tanda titik koma. Perhatikan baik-baik di sini karena tidak semua laptop menggunakan titik koma. Ada beberapa laptop yang penggunaannya koma. Jadi kalian lihat aja nih antara lookup value ke table array ini ada tanda apa? Apakah tanda koma atau tanda titik koma? Kalau ternyata tanda koma, kalian gunakan tanda koma untuk bisa lanjut ke penulisannya. Oke, dalam hal ini di laptop ibu pakai tanda titik koma ya. Kemudian kita masuk ke penulisan table array. Nah, table array ini kalian masih ingat kan? Ini adalah tabel yang akan dibaca. Di dalam hal ini kita mau menggunakan tabel dari neraca saldo awal yang tadi. Berarti tinggal kita klik sheet neraca saldo awal. Kemudian silakan kalian blok dari sel B7 sampai ke sel E28. Nah, ingat kan kemarin kalau table array itu harus selalu diabsolutkan. Caranya tadi setelah kita memblok dari sel B7 sampai E28 kan muncul tampilan seperti ini nih, ya kan? Nah, silahkan kalian blok ini bacaan B7 E28-nya. Kemudian kalian munculkan tanda absolutnya. Kalau di laptop itu cara memunculkannya itu bisa tekan F4, atau beberapa laptop bisa menggunakan Fn ditambah F4. Nah, kalau di laptop ibu itu dia menggunakan Fn F4.
Ibu tekan FN F4, nah maka jadi muncul tanda dolarnya, ya kan. Nah, permasalahannya kalau nanti ada dari kalian yang misalnya bermasalah, ya kan. Nah, nanti kalian tinggal, kan tadi kan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian udah tekan F4, udah tekan FN F4 tidak muncul juga tanda mutlaknya itu, tanda dolarnya itu, maka kalian bisa tulis manual aja. Jadi masukkan manual aja tanda dolarnya. Nah, kayak ini Ibu ketikkan sebelum angka B7, sebelum huruf B ini, Ibu masukkan tanda dolar. Masukkan tanda dolar. Kemudian antara B sama 7 ini juga Ibu kasih tanda dolar. Sama, sebelum huruf E ini, Ibu juga kasih tanda dolar. Nah, setelah huruf E, Ibu juga kasih tanda dolar. Nah, itu kalau kamu mau masukkan manual, ya. Kalau tadi cara cepatnya bisa menggunakan F4 atau FN F4. Oke, nah kalau udah silahkan kalian kasih lagi tanda titik koma, kita lanjut untuk ke kolom index number. Ingat ya, kolom index number ini adalah di kolom keberapa sih nama akun ini dari tabel yang kita sudah absolutkan tadi. Kalau kalian lihat tadi di awal, nama akun itu ada di kolom yang kedua. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, kolom 4 gitu ya. Nah, berarti di sini nanti silakan kalian ketikkan angka 2, kemudian kasih koma, seperti biasa kita kasih bacaan false. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini bisa kalian klik 2 kali, atau kalian mau tulis manual seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah silakan kalian tutup kurungnya, tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan N per A seperti ini. Nah, terus selanjutnya adalah kita ingin menggunakan fungsi dari data form. Data form ini kalian bisa lihat ikonnya itu seperti ini nih, di quick access toolbar nih, yang di atas ini. Kursor Ibu lihat ya. Nah, kalau di laptop kalian, di Microsoft Excel kalian belum muncul yang namanya data form, simbol seperti ini, maka cara munculkannya gimana Bu? Kalian bisa dari file, di sini samping home kan ada bacaan file, silahkan kalian klik file, kemudian pilih option, pilih yang bacaannya option, pilih option, kemudian muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada general, ada formula, ada data. Kalian di sini pilih yang namanya quick access toolbar. Oke, nah kalau kalian klik quick access toolbar, muncul tampilan nih kayak gini nih. Nah, di sini ada yang namanya popular comments, ya kan. Popular comments ini silakan kalian klik, pilih all comments. Nah, kalau udah dipilih all comment, tampilannya seperti ini. Dia tuh menyusun abjad ya. Dari tanda tambah angka 3 baru masuk huruf A, huruf B, huruf C gitu kan. Nah, tadi kita mau memasukkan yang namanya form, ya kan. Form itu kan dari F, huruf F kan. Nah, kalian bisa cari secara manual ke bawah huruf F-nya, ya kan, udah bagian D, setelah D, E, F, kalian bisa cari manual seperti itu, atau kalau kalian mau cara cepatnya bisa kalian klik sekali di sini, kemudian kalian tekan huruf F. Nah, maka kita langsung ke bagian F. Kalau udah seperti ini, tinggal kalian cari, ini kan FE, ini FI, berarti kita mau FO kan, form. Berarti kita cari di sini, oh ini udah dapet nih form. Nah, cari aja pelan-pelan ke bawah ya nak ya. Kalau udah dapet formnya, silakan kalian klik sekali, klik add-nya, nih tombol add, kalian klik, nanti akan ikonnya akan muncul di bawah redo kalian di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tinggal kalian klik OK, maka akan muncul tampilan ikonnya di sini, di quick access toolbar. Oke, nah kita lanjut. Kalau sudah muncul nih icon data formnya, berarti tugas kalian sekarang adalah klik sel B7 nih yang bacaan N per A tadi, kemudian kalian klik data formnya tadi. Nah, muncul tampilan seperti ini nih, ya kan, ada tanggal, nomor akun, debit dan kredit. Nah, di sini adalah disinilah nanti kita akan membuat jurnal umumnya gitu. Nah,
kita mau membuat jurnal umum. Kita lihat dulu nih transaksinya apa aja. Nah, coba ini biar lebih gampang dilihatnya, kita pindahin dulu ya transaksinya. Misalnya nih di sini ya, biar gampang melihatnya. Nah, tuh. Oke, tanggal 1 katanya dibayar sewa kantor sebesar 500.000. Berarti ini jurnalnya apa, Nak? Dibayar sewa kantor. Berarti kan ini jurnalnya adalah beban sewa di debit, ya enggak? Kemudian kreditnya adalah kas, karena kita membayar, kas kita keluar. Berarti kasnya di kredit. Debitnya tadi beban sewa, kreditnya kas. Nah, kemudian cocokkan lagi tuh sama tabel yang ada di sini. Ada nggak beban sewa di sini? Oh, ada. Nih dia. Cuma ditukar aja kata bebannya jadi biaya. Berarti ini biaya sewa. Kode akunnya adalah 5102. Berarti, nakku, di sini tadi kan kita mau menjurnal di tanggal 1 itu adalah biaya sewa di debit, kreditnya kas. Berarti kita input dulu untuk biaya sewa. Tapi sebelum kita lanjut, nakku, ini silakan kalian N per A nya ini kalian tarik dulu rumusnya ke bawah. Ibu kecilin sebentar. Kita tarik rumusnya sampai ke bawah yang sini ya, Nak ya. Yang ini sampai sel 27 ini ya. Jangan sampai yang 28, nanti nggak bisa. Nah, sampai yang 27 ini. Kemudian kalau udah, barulah kita mulai penjurnalannya. Silakan kalian klik sel B7, klik data form, muncul tampilan ini, kita mau input. Pertama tanggalnya tadi yang mau kita input adalah tanggal 1 Desember. Berarti ketikkan di sini 1/12/2011. Kemudian nomor akunnya tadi berapa? Biaya sewa 5102. Kemudian tadi nilainya di debit ya kan, sebesar berapa? 500.000. Berarti kita ketikkan 500.000. Tuh 2 3. Oke. Nah, kalau udah ya kan, tinggal kalian klik new, maka akan secara otomatis muncul tampilannya di sini. Nah, kita sudah masukkan nih jurnal untuk biaya sewa. Tapi ini masih di debit. Kita mau masukkan lagi untuk yang di kreditnya. Kreditnya apa tadi? Kita bayar sewa, berarti kas, ya kan? Kas kita di kredit. Nah, kita lihat lagi. Kas itu kode akunnya adalah 1101. Berarti di sini kalian klik lagi, ya kan? Sel B8 karena kita mau ngisi B8, kalian klik data form, muncul tampilan ini. Nah, ini kan aku yang tadi ya, ini kan untuk biaya sewa. Nah, biaya sewa udah selesai nih, ya kan? Tugas kita sekarang adalah kita mau menjurnal yang selanjutnya untuk kas. Berarti di sini perhatikan baik-baik, ini kan ada bacaan 1/21, ya enggak? Nah, kita mau pindah ke halaman 2/21. Caranya di sini kalau kalian kursor ke arah sini, muncul tanda panah ke bawah, silakan kalian klik sekali. Nah, jadi berubah 2/21. Kalau udah di halaman 2 baru kita input akun yang kedua. Tadi masih di tanggal 1 Desember ya. Karena kita mau input yang kreditnya. Oke, nah kalau udah silakan input nomor akunnya. Tadi kita mau input kas. Kas tadi kode akunnya adalah 1101. Kemudian nominalnya di kredit sebesar 500.000. Oke, nah kalau udah sama seperti tadi ya kan, kita karena ini udah terisi semua sampai ke bawah, kita tinggal kursor ke bawah sekali, otomatis muncul kasnya gitu ya. Nah, ini caranya untuk menjurnal, bagaimana membuat jurnal umum menggunakan Excel. Tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian lanjutkan untuk membuat jurnal umum yang selanjutnya nih, ya kan? Ini Ibu bantu lagi ya, sekali lagi
Jadi kalian nanti tugasnya bagaimana membuat jurnal umum dari tanggal 4 sampai tanggal 31 Desembernya. Oke, kita lihat nih di tanggal 2 dia ngapain. Di tanggal 2 dia membeli perlengkapan secara kredit. Nah, berarti jurnalnya apa tuh? Kalau kita beli perlengkapan, artinya perlengkapan kita bertambah. Maka akun perlengkapan kantor muncul di debit. Satu sisi karena kita membelinya secara kredit, maka utang kita bertambah. Berarti jurnal umumnya apa? Perlengkapan kantor di debit, kreditnya adalah utang, ya kan? Utang usaha. Nah, coba kita perhatikan lagi perlengkapan kantor berapa kode akunnya di sini. Kita dapat nih, oh perlengkapan kantor kode akunnya adalah 1105. Utang usaha kode akunnya adalah 2101. Berarti kita buatlah di sini kita mau menjurnal untuk yang ketiga ya. Silakan kalian klik D9, kalian klik data form. Di sini masih angka 1 of 21 tadi untuk biaya sewa. Kalau kalian kursor ke bawah sini, nah ini untuk SIKAS ya kan. Kemudian kita kursor lagi ke bawah, kita sudah masuk ke halaman 3. Nah, di halaman 3 inilah kalian masukkan akun yang ketiga. Nah, tadi tanggal berapa transaksinya? Di tanggal 2. Berarti kita masukkan 2 Desember 2011. Lanjut. Tadi kita mau menginput akun perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor tadi nomor akunnya adalah 1105. Ya. Kemudian nominal si perlengkapan kantor tadi ada di debit. Berapa nominalnya? Sebesar 150.000. Berarti kita masukkan 150.000. Tuh 2 3. Oke, nah kalau udah kita lanjutkan, kalian kursor aja ke bawah. Nah, otomatis yang perlengkapan kantor tadi sudah muncul sebesar 150.000 di debit, ya kan? Kemudian apa nih yang selanjutnya? Kita mau menginput akun utang usaha, ya kan? Karena tadi kita beli perlengkapannya secara kredit, ya kan? Nah, berarti di sini sama, tanggalnya tetap kita masukkan di tanggal 2 Desember. Berarti di sini nanti tanggalnya masukkan 2 Desember 2011. Oke, nah kalau udah, masukkan nomor akunnya. Tadi utang usaha kode akunnya adalah 2101. Kemudian tadi nominalnya di kredit sebesar 150.000. Oke, nah kalau udah, kalian bisa kursor ke bawah lagi. Nah, otomatis muncul akun utang usahanya di kredit sebesar 150.000. Oke ya. Nah, tugas kalian adalah seperti yang Ibu bilang tadi, lanjutkan membuat jurnal umum dari transaksi ini, Nak. Berarti kalian lanjutkan membuat jurnal umum dari transaksi tanggal 4 sampai tanggal 31 Desember. Tugasnya bukan hanya membuat, tapi kalian membuat video bagaimana membuat jurnal umum dari tanggal 4 Desember ini sampai 31 Desember ini. Videonya bisa kalian kumpulkan nanti di GC, boleh kalian upload di YouTube kalian, atau boleh juga kalian upload di Google Drive kalian. Nanti copy linknya kasih ke Ibu, kumpulkan di GC, atau kalian bisa juga langsung upload di GC-nya, seperti itu. Untuk durasinya itu tidak Ibu batasin berapa menit, dan enggak perlu suara. Jadi Ibu hanya butuh wajah kalian aja. Silakan video wajah kalian bagaimana mengerjakan ini gitu. Nah, karena Ibu mau melihat bagaimana sih pengerjaan kalian dalam membuat jurnal umum ini gitu. Jadi yang Ibu nilai bukan Excel kalian, tapi yang Ibu nilai adalah bagaimana keterampilan kalian membuat jurnal umum dari Excel. Seperti itu. Bisa dipahami ya, anakku ya. Ini seperti biasa deadline-nya nanti seminggu dari hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ya.
Jika memang ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan di grup, insya Allah nanti ibu balas. Oke, kalau gitu sekian aku untuk video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Oke, kalau gitu seperti biasa, kalau kalian mau nge-close, tinggal di close saja, kemudian kalian save di data kalian. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pembelajaran Excel yang selanjutnya. Di sini ibu yang paling penting adalah ibu mau kalian benar-benar simpen file ini, karena nanti kita menggunakan file ini lagi untuk membuat siklus selanjutnya, yaitu membuat buku besarnya. Itu lanjut nanti kalau udah selesai buku besar, kita belajar bagaimana membuat neraca saldonya, seperti itu. Oke anak ya, kalau gitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.